Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Tak dapat ku mengerti dalamnya kasih-Mu yang terbaik di hidupku. Ku bawa padamu, jadikan ku alat-Mu Bapa untuk menyenangkan-Mu. Ku bawa hidupku Bapa, ku persembahkan padamu sebagai korban yang kudus dan berkenan padamu. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang baru. Hanya ini doaku. Terima kasih Yesus. Yang terbaik di hidupku, ku bawa padamu, jadikan ku alat-Mu Bapa untuk menyenangkan-Mu. Ku bawa hidupku Bapa, ku persembahkan padamu sebagai korban yang kudus dan berkenan padamu. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang baru. Hanya ini doaku.
sebagai korban yang kudus dan berkenan padamu. Sero ungi huerel junsin juke kamsaderimyo igi dorel bacimnida 예수님 감사합니다. 이 기도를 바칩니다. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan terambil dari Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, bagaimana perasaan saudara ketika saudara mendengar perkataan yang saya akan ucapkan ini? Coba saudara ukur-ukur saudara ya, perasaan saudara, kesan saudara. Perdamaian semoga lekas terjadi. Saudara, apa kesan saudara saat ini setelah mendengar perkataan saya? Saya kira kesan saudara biasa-biasa saja, non-reaktif. Kenapa? Ya memang perkataan itu tidak berkesan dalam arti sekarang ini saudara, betul tidak? Saya pun kalau mendengar perkataan itu dari saudara, sangat-sangat tidak berkesan pasti. Tapi bila perkataan itu kita dengar saat perang terjadi, perang yang berkecamuk, mengerikan dan berlama-lama saudara, pasti kesan perdamaian semoga lekas terjadi. Perkataan itu saudara sangat-sangat berkesan luar biasa. Saudara, pada Perang Dunia Pertama, negara-negara yang terlibat di dalam perang itu bisa dikelompokkan menjadi dua blok, saudara. Blok sentral dan blok sekutu. Saudara, blok sentral itu terdiri dari Jerman, Italia, Hongaria, kemudian Austria, dan lain-lain, saudara. Sedangkan blok sekutu, saudara, terdiri dari Inggris, Prancis, Rusia, Jepang, Yunani, dan lain-lain, saudara. Tercatat di dalam sejarah, ini adalah perang yang paling brutal, mengerikan dan menghancurkan dalam sejarah manusia. Saudara bayangkan ada 10 juta prajurit tewas. 30 juta orang-orang sipil saudara mati. Lalu 21 juta orang terluka dan menjadi cacat. Sungguh satu korban perang yang sukar dibayangkan besarnya. Belum lagi rumah tinggal, pabrik, pertanian, persawahan, hancur berantakan saudara. Saudara, saya kira selama perang berlangsung, para prajurit dan orang sipil bangun pagi dengan satu harapan. Apa harapan mereka? Perdamaian semoga lekas terjadi. Namun harapan mereka harus menunggu 4 tahun 3 bulan lamanya. Saudara, di tengah-tengah nafsu saling membunuh kedua blok negara ini saudara, terjadilah kisah dalam sejarah yang dicatat sebagai Christmas Truce, saudara. Artinya gencatan senjata Natal. Bagaimana kisahnya? Saudara-saudara, kisah itu terjadi pada tanggal 24 Desember 1914. Saat itu terjadilah peperangan antara blok Jerman dengan blok Inggris, saudara. Mereka berhadap-hadapan di front pertempuran. Bunyi letusan senapan saudara, ledakan granat dan dentuman meriam saudara. Berbunyi gema menggema, susul menyusul sepanjang hari. Dan saudara ingat, setiap bunyi letupan itu pasti menewaskan jiwa-jiwa prajurit-prajurit di sana. Kematian dan korban begitu banyaknya dari kedua belah pihak sepanjang hari saudara. Tetapi memasuki malam, keadaan mulai sunyi dan hening saudara. Di tengah-tengah malam Natal itu, tiba-tiba terdengarlah lagu-lagu pujian Natal yang dinyanyikan oleh tentara-tentara Jerman, saudara.
pada malam Natal itu dalam bahasa Jerman. Hal ini mengherankan tentara-tentara Inggris. Mereka curiga. Tapi lama-kelamaan mereka mengikuti lagu-lagu Natal yang dinyanyikan oleh tentara-tentara Jerman. Mereka menyanyikannya pula dalam bahasa Inggris. Oh saudara, indah sekali. Dua tentara yang sepanjang hari bermusuhan dan saling bunuh-membunuh, kemudian bersatu padu dalam satu kor yang sangat indah, walaupun dalam dua bahasa mereka menyanyikan lagu-lagu Natal. Jadilah dua pasukan yang bermusuhan ini saudara-saudara menjadi dua paduan suara, seperti dua paduan suara gereja yang bersatu menjadi satu. Dan mereka mengenang Sang Yesus Kristus yang lahir ribuan tahun yang lampau. Saudara, esok paginya tanggal 25 Desember, seorang tentara Jerman mendekati pos tentara Inggris dengan membawa pohon Natal kecil, saudara. Lalu dia berteriak, "Merry Christmas." Saudara-saudara, tentara Inggris yang melihat seperti itu terheran-heran. Seseorang loncat dan bangun dan menyambut dia dan berteriak juga, "Merry Christmas." Lalu apa yang terjadi? Kedua rombongan itu saudara bertemu di anjang pertempuran. Tapi bukan saling membunuh saudara. Tapi saling bersalaman, mengucapkan selamat Natal, saling berpelukan, saling gembira, saling bertukar makanan dan minuman. Dan pada akhirnya sepanjang hari bermain bersama-sama. Termasuk bermain bola Jerman lawan Inggris. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu. Apa sih sebetulnya yang terpikir di dalam pikiran blok prajurit itu saudara? Apa yang terpikir? Kemungkinan besar mereka berpikir demikian. Di hari Natal tidak pantas untuk dijalani dengan saling bunuh-membunuh. Karena Natal identik dengan perdamaian. Kenapa Natal identik dengan perdamaian saudara? Karena bayi yang lahir itu tidak pantas dirayakan dengan dentuman meriam, ledakan granat, tembakan peluru. Tidak pantas untuk seorang bayi dirayakan hari lahirnya seperti itu. Tapi lebih daripada itu saudara, bayi yang lahir di malam Natal itu, yang lahir di kandang dan di palungan di Bethlehem itu saudara, disebut Raja Damai, Yesus namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 700 tahun sebelum Masehi, Nabi Yesaya menyampaikan nubuat dari Tuhan kepada Raja Ahaz, Raja Yehuda yang keadaan kerajaannya sedang dikepung, sedang diancam oleh dua kerajaan besar pula. Apa yang dikatakan Yesaya? Inilah yang dititipkan Tuhan kepada Yesaya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara perhatikan saudara, sebutan Raja Damai ditaruh di bagian akhir dari rentetan gelar yang diberikan kepada anak itu. Ini bukan berarti sebutan itu tidak penting. Justru sebutan itu melengkapi gelar-gelar yang ada di depannya. Saudara, apa artinya raja itu menjadi, anak itu menjadi raja yang pemerintahannya penuh dengan kuasa? Apa artinya dia menjadi penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, kalau ia tidak cinta damai? Apa yang diwariskan kepada umatnya kalau tidak ada damai di sana? Saudara-saudara yang kekasih, ya saya tahu sekali saudara, bahwa seorang anak akan lahir dengan kualifikasi seperti itu. Tapi sekarang kita lebih tahu dari Yesaya bahwa nubuat itu dialamatkan untuk Sang Mesias yang 700 setelah Yesaya hidup saudara, lahir di kandang binatang, dibungkus dengan lampin di dalam palungan. Yesus Kristus namanya. Saudara-saudara, Yesus disebut Raja Damai. Apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh Yesus sebagai Raja Damai itu saudara? Saudara-saudara, yang utama, yang terutama adalah dia mendamaikan manusia dengan Allah. Pada waktu saya mengatakan dia mendamaikan manusia dengan Allah saudara, itu berarti hubungan antara Allah dengan manusia terjadi kerusakan, terjadi perseteruan, terjadi permusuhan. Saudara bayangkan, ketika manusia berhadapan bermusuhan dengan Allah,
Keadaan itu begitu rumitnya saudara. Karena yang dihadapi manusia adalah Allah yang suci dan kudus. Saudara, sejak kapan permusuhan itu terjadi? Saudara, jawabnya adalah sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, memilih untuk menuruti bujukan iblis dan kedagingan mereka, memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang Tuhan. Saudara-saudara, jatuhlah manusia di dalam dosa. Kejatuhan manusia di dalam dosa ini bukan cuma sekedar pelanggaran perintah Allah tentang memakan buah pengetahuan pohon yang baik dan yang jahat itu yang ada di tengah-tengah taman itu, saudara. Tetapi dari situ tercerminlah satu sikap hati manusia yang tidak menghormati Tuhan. Tercerminlah satu sikap yang menganggap perintah-perintah Tuhan itu sepele. Mereka mengabaikan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Mereka meremehkan kasih sayang Tuhan. Dan yang paling celaka, saudara, mereka berambisi untuk jadi seperti Tuhan. Celakalah manusia itu. Saudara, perbuatan manusia yang pertama itu merusak hubungan, memutuskan hubungan yang harmonis antara Allah dan manusia. Satu hubungan yang indah, yang penuh kasih, penuh damai sejahtera, yang dilingkupi dengan kekudusan. Tapi pemberontakan itu merusak semuanya. Damai sejahtera yang mereka alami sekarang putus menjadi peperangan. Seteru Allah, kekudusan Allah lah yang membuat Allah harus mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Jauh dari hadapannya, saudara. Saudara, sejak itulah dosa menguasai manusia. Dosa memikat dan menjerat manusia. Sejak itulah manusia hidup dalam kekotoran dosa dari generasi ke generasi, saudara. Sampai Roma 3 mengatakan tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak ada yang berbuat baik, tidak ada. Jalan damai manusia tidak kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada manusia itu. Saudara, bisa dibayangkan, manusia semakin jahat dan semakin menantang Allah. Tidak peduli dengan peraturan dan kekudusan Allah. Oh saudara, sejatinya manusia itu layak dihukum Allah dan dibinasakan seluruhnya. Karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, sudah selayaknya manusia itu diadili Tuhan dan dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Di satu tempat di mana kertak dan ratap tangis tidak pernah berhenti di sana. Saudara-saudara, dalam keadaan status perang yang demikian, Allah pantas menghukum manusia dengan kebinasaan kekal. Saudara, itu pernah Allah lakukan pada zaman Nuh. Tapi dalam anugerah Allah, Allah masih menyelamatkan 6 orang. Tapi sekarang terus berulang, bahkan seluruh manusia sekarang sedang menghina Allah dengan dosa-dosa mereka, dengan kebebasan mereka, dan merasa mereka menjadi sama seperti Allah, bisa membuat peraturan-peraturan hidup sendiri dan mengeluarkan Allah dari kehidupan mereka. Allah bisa membinasakan mereka, saudara. Namun dalam keadaan status perang seperti itu, dalam keadaan Allah harus mengambil kebijaksanaan untuk memusnahkan manusia, justru di malam Natal pertama itu, Allah dengan kasih-Nya, saudara, mengambil langkah awal untuk mendamaikan dirinya dengan manusia. Dengan cara apa, saudara? Mengirim anak tunggalnya, Yesus Kristus Sang Raja Damai, untuk menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Saudara, saat bayi itu lahir di kandang dan dibungkus dengan lampin, saat Maria dan Yusuf menatap terus putra mereka dengan penuh keharuan, saat para gembala melihatnya di palungan, saudara-saudara, tidak ada seorang pun saat itu yang tahu bahwa bayi itu adalah Raja Damai. Saudara, memang Maria dan Yusuf tahu sebagaimana yang dikatakan oleh para malaikat, bahwa bayi ini kelak akan membebaskan umatnya dari dosa. Tapi mereka tidak tahu sama sekali bagaimana anak mereka itu akan membebaskan umat manusia dari dosa. Saudara, tidak pernah terpikir sedikit pun oleh mereka, bayi kecil ini akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka dengan cara mendamaikan hubungan mereka manusia dengan Allah. Dengan cara mengorbankan dirinya menjadi tumbal penebus salah manusia.
Saudara, dari sini kita melihat bahwa Natal tidak pernah bisa dilepaskan dengan kayu salib yang harus menjadi bagian Yesus sebagai penebus salah manusia, sebagai pendamai. Dia mendamaikan Allah yang suci dan manusia yang berdosa. Saudara-saudara, ini tidak semudah mendamaikan dua orang yang bersengketa karena salah paham atau karena ketersinggungan. Oh saudara, tidak semudah itu. Walaupun Allah mengasihi manusia dan ingin menerima manusia itu kembali, tetapi keadilan Allah, saudara, menuntut setiap orang yang berbuat dosa kepadanya harus diadili dan dihukum. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan hukuman dosa adalah maut. Kematian kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya di dalam dapur api yang menyala-nyala. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kasih Allah saudara mendorong Allah untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana mungkin terjadi? Kasih ingin menyelamatkan, tapi keadilan ingin memukul. Saudara-saudara, hanya satu jalan. Satu jalan. Dan jalan itu dibuat Allah karena tidak mampu manusia membuatnya. Apa jalan itu? Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke dalam dunia. Untuk menjadi manusia, sama seperti saudara dan saya, sama seperti manusia lainnya. Karena yang mau ditebus adalah manusia. Tapi manusia yang tidak berdosa, manusia yang tidak jatuh dan gagal seperti Adam dan Hawa, manusia pertama. Saudara-saudara, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mengganti posisimu dan posisiku, posisi manusia yang berdosa, untuk menerima hukuman murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada orang-orang berdosa. Saudara-saudara, dia rela menjadi tumbal penebus salah. Dia rela untuk menerima kematiannya. Dia rela untuk menerima murka Allah yang menyala-nyala itu. Agar engkau dan saya, orang-orang berdosa, tidak lagi dihukum oleh Tuhan. Saudara, Roma 8 ayat yang pertama mengatakan, siapa yang berada di dalam Kristus Yesus tidak lagi berada di bawah hukuman Tuhan. Karena seluruh hukumannya telah diterima oleh Yesus Kristus, saudara. Saudara, jadi Natal merupakan kisah bagaimana Allah dengan kasih-Nya mengirim anak tunggalnya buat engkau dan saya. Saudara-saudara, bagi saya Natal merupakan pertukaran. Pertukaran hadiah antara Allah dengan kita manusia. Allah memberikan putra tunggalnya buat kita. Dan kita memberikan dosa-dosa kita yang menjijikkan hati Tuhan. Pertukaran yang tidak seimbang. Pertukaran yang impossible. Pertukaran yang luar biasa membingungkannya. Tapi itulah yang dilakukan Allah. Dan inilah yang disebut anugerah. Oh saudara, apa artinya anugerah itu? Saudara-saudara, anugerah adalah pemberian dari Sang Maha Mulia. Yang diberikan kepada orang yang hina dan tidak pantas. Apa yang diberikan? Sesuatu yang tak ternilai harganya. Yang tidak mungkin dicapai oleh orang yang menerima. Diusahakan seperti apapun tidak akan mungkin dapat. Kecuali satu-satunya didapat dengan cara apa saudara? Diberikan oleh Sang Maha Mulia itu. Gratis secara cuma-cuma. Saudara, itulah artinya anugerah. Ketika manusia tidak bisa mencapai keselamatan dan perdamaian dengan Allah. Ketika sembayangnya, puasanya, doanya, persembahannya dan pelayanannya tidak mungkin untuk membujuk hati Allah menghapus dosa-dosa mereka. Allah lah yang menghapus dosa mereka. Dengan cara apa? Dengan mengirim putra tunggalnya untuk menanggung hukuman dosamu dan hukuman dosaku. Saudara, ini adalah anugerah. Anugerah yang amazing. Anugerah yang incredible. Anugerah yang unbelievable. Anugerah yang impossible dan so fantastic, saudara. Oh, kalau kita mengerti ini, hati kita bisa tergetar, air mata kita bisa turun terus-menerus dan menjerit kepada Tuhan. Mengapa Engkau memberikan anugerah sebesar itu kepada aku, Tuhan? Saudara, dengan apakah kita bisa mengumpamakan anugerah Tuhan yang luar biasa itu? Dengan apa? Tidak pernah ada satu pengumpamaan, satu analogi yang bisa saudara-saudara
untuk boleh mengumpamakan anugerah Allah yang luar biasa itu. Tapi izinkan saya saudara dalam keterbatasan saya ingin menceritakan sebuah cerita fiksi. Ada seorang wanita PSK tua saudara-saudara, yang hidup hari tuanya penuh dengan penderitaan, kesakitan. Waktu dia muda, dia cantik, dia seksi saudara. Para tamu laki-laki mengejar-ngejar dia dan menunggu dia. Berapapun harga yang diminta untuk meniduri wanita ini tidak jadi masalah untuk para laki-laki. Karena begitu cantiknya. Saudara, uang didapat oleh wanita ini dengan begitu mudahnya. Dia tidak peduli dengan omongan orang, cibiran orang. Bagi dia, dia akan melakukan apa yang dia mau lakukan. Dia tidak peduli dengan sindiran orang, dengan perkataan orang yang memaki-maki dia. Bagi dia, hidup dia adalah milik dia sendiri. Tapi saudara, menjelang dia tua, kecantikannya mulai menurun. Tamu-tamunya juga makin sedikit. Sampai satu kali saudara, dia sudah demikian tuanya, hampir tak ada seorang pun yang mau menyewa tubuhnya. Saudara, dalam keadaan demikian dia mulai sakit-sakitan. Dan celakanya saudara, dokter memvonisnya menderita penyakit HIV. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan miskin, tua, merana, dan menderita seperti itu menjelang ajalnya, dia harus pindah rumah kontrakan ke sebuah kamar yang kumuh. Karena gak punya apa-apa lagi saudara. Tinggal kulit pembungkus tulang. Dia terbaring menanti ajalnya. Saudara, dalam keadaan demikian datanglah seorang dokter dari puskesmas yang mendengar informasi tentang wanita ini. Seorang dokter muda yang ganteng, yang pandai, anak orang kaya, datang ke gubuk reot yang kumuh. Saudara, dokter ini mulai memeriksanya dan kemudian memberi dia obat. Seminggu kemudian dokter ini balik kembali. Seminggu kemudian balik kembali, merawatnya dengan penuh ketelatenan saudara. Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, setahun berlalu, 2 tahun berlalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai pada satu hari dokter ini menatap wajah wanita ini dengan serius dan berkata demikian, "Aku ingin bicara serius denganmu." Sang PSK tua menatap dokter itu dan berkata, "Dokter, kalau engkau ingin mengatakan sesuatu, silakan katakanlah dengan jujur. Aku sudah siap menerima berita buruk seperti apapun." Dokter itu menatap lagi dan berkata dengan serius dan sungguh-sungguh, "Aku mencintaimu. Aku mengasihimu. Maukah engkau menikah dengan aku dan hidup bersama-sama dengan aku?" Saudara-saudara, wanita PSK tua ini terkejut, matanya melotot, lalu membalikkan tubuh dan setengah berteriak dan berkata, "Dokter, kalau engkau tidak lagi mau merawat aku, silahkan keluar. Aku memang orang hina, tapi jangan hina aku seperti itu." Saudara, dokter itu terperangah, lalu memegang pundaknya dan berkata, "Aku tidak menghina engkau. Aku mencintaimu. Aku sungguh-sungguh mengasihimu. Aku ingin menikahimu. Maukah engkau hidup sama-sama dengan aku?" Saudara-saudara, berapa kali dokter ini mengulang perkataannya, meyakinkan sang wanita PSK tua ini, tetap wanita ini tidak percaya. Kenapa tidak percaya saudara? Karena kenyataan itu terlalu mengherankan. It's amazing, incredible, unbelievable, impossible, so fantastic. Betul gak saudara? Pernah saudara menjumpai kisah seperti itu di dunia ini? Saya belum. Cerita itu cuma karangan orang saudara. Gak pernah terjadi dalam kenyataannya, betul tidak? Tidak ada dokter muda yang ganteng, pandai, kaya raya, mencintai seorang wanita tua, mantan PSK, sakit penyakit, kena tertular HIV. Gak ada dalam dunia ini. Oh saudara, tahukah saudara, itulah yang dilakukan Yesus di kayu salib. Yang bermula dari malam Natal pertama, ketika Raja Damai itu turun menjadi manusia. So incredible. Very fantastic saudara.
Tidak ada anugerah seperti itu di dalam dunia ini. Tapi itulah yang terjadi. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang agung, Dia Allah yang terhormat, yang sering kali kita lukai dengan kebanggaan kita pada perbuatan-perbuatan dosa kita, yang harusnya menghukum kita, justru datang di malam Natal untuk menyapamu dan menyapaku, untuk menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Saudara, siapakah kita ini? Tidak lebih baik dari PSK tua yang pada waktu muda dengan kebanggaannya mengikuti kedagingan dan nafsu liarnya. Tidak peduli dengan moralitas, tidak peduli dengan agama. Setelah tua terbuang, saudara, siapa yang mau merawat dia? Tidak ada. Saudara, tapi Allah merawat kita. Allah mengasihi kita, Allah datang pada kita untuk menyelamatkan kita. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara mendamaikan diri kita dengan Allah. Dan Dia bersedia menjadi tumbalnya, menanggung hukuman dosamu dan dosaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Natal ini datanglah kepada Tuhan. Saudara, Natal tidak akan pernah punya arti bagimu dan bagiku. Berapa ratus kali pun kita mengikuti ibadah Natal dan mendengarkan khotbah Natal, kalau tidak ada satu kali pun engkau bertobat sungguh-sungguh dan datang kepada Tuhan dan membiarkan dirimu diperdamaikan oleh Kristus dengan kematiannya agar engkau berdamai dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berat menjadi musuh Allah itu. Setiap waktu dia bisa menghukum kita. Setiap waktu dia bisa mengambil kesempatan hidup kita untuk berakhir pada detik ini juga. Lalu berhadapan dengan dia di tahta pengadilannya. Siapkah engkau? Saudara-saudara yang kekasih, kebanggaan kita hanyalah membuat dosa dan menyakiti hati Tuhan. Tapi tanggung jawab yang harus kita pikul di hadapan Allah terlalu mengerikan, saudara. Kita membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Diperdamaikan dengan darah Kristus agar kita berdamai dengan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berpikir kenapa Allah berlama-lama dengan COVID-19? Kenapa seluruh orang pintar di dunia ini berusaha untuk mencarikan vaksin tapi tidak bisa diketemukan dengan begitu cepat? Kenapa makin banyak korban yang meninggal, saudara? Kenapa Allah berlama-lama dengan COVID-19 di dalam dunia ini? Saudara, jujur saya sendiri tidak tahu alasannya. Tapi pernah terpikir dalam benak saya, saudara, Allah berlama-lama di dalam COVID-19 ini karena Allah sedang bersabar menunggu sebagian orang untuk menyadari keberdosaannya, agar mereka bertobat, datang pada Tuhan, dan membiarkan dirinya diperdamaikan oleh Kristus dengan kematiannya di kayu salib, agar dia berdamai dengan Allah Bapa. Saudara, mungkin orang itu adalah engkau. Sudah lama Allah menunggumu. Sudah lama dalam panjang sabarnya dia menantimu. Jangan lakukan lagi perbuatan-perbuatan dosa. Saudara, dosa menggelisahkanmu. Dosa membuat kepahitan hidupmu. Dosa membuat engkau resah, dosa membuat engkau tidak tenang. Jangan teruskan lagi, saudara. Natal adalah hari perdamaian. Perdamaian antara dirimu dengan Tuhan. Datang pada Yesus dan katakan, Tuhan, aku bertobat. Tuhan, ampuni aku. Saudara, mari saya undang saudara untuk boleh berdoa kepada Tuhan. Dengan hati yang hancur, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, datang pada Tuhan dan meminta pertolongan pengampunannya, agar engkau diperdamaikan dengan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Saudara, maukah engkau tunduk di hadapan Tuhan dan mengakui seluruh keberdosaanmu? Maukah engkau bertobat sungguh-sungguh dan meminta kepada Tuhan diperdamaikan hubungan yang putus, hubungan yang rusak dengan Allah, yang membuat engkau menjadi manusia liar yang melakukan dosa seperti apapun? Oh saudara, itu melukai hati Tuhan. Tapi di hari Natal ini Tuhan mengundang engkau untuk datang kepadanya memohon pengampunannya.
Silakan ambil waktu saudara dan berkata, Tuhan ampuni aku. Aku memerlukan pengampunan-Mu. Aku memerlukan perdamaian-Mu. Ya Tuhan, kasihani aku orang berdosa ini. Saudara, datanglah pada Tuhan. Datanglah pada Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang berdosa seperti apapun yang ditolak Tuhan. Tidak ada dosa sebejat apapun yang tak mampu disucikan oleh darah-Nya. Saudara, datanglah. Berdoalah kepada Tuhan. Katakanlah, Tuhan ampuni aku. Tebus dosaku Tuhan. Terimalah aku kembali menjadi anak-anak-Mu. Saudara, bagi saudara yang telah berdoa, saya ingin memimpin doa pertobatan saudara. Ulangi doa saya sekalimat demi sekalimat. Ya Tuhan, aku datang kepadamu. Aku mengaku bahwa aku kotor, hidupku berkelimangan dosa. Aku menikmatinya dan berulang-ulang aku menikmatinya. Tapi hari ini aku gentar karena aku tahu itu sesuatu yang melukai hati Tuhan. Tuhan ampuni pemberontakanku. Tuhan ampuni penghinaanku terhadap kekudusan-Mu. Saat ini aku menangis di hadapan Tuhan dengan hancur hati. Dengarlah doa orang berdosa ini Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Sucikanlah hatiku daripada dosa dengan darah-Mu. Damaikanlah diriku dengan Allah Bapa. Agar aku diampuni dan agar aku diterimanya kembali menjadi anak-anak Allah. Menjadi ciptaan baru. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Aku bersyukur karena Natal ini aku menerima hadiah yang luar biasa. Engkau mendamaikan aku dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, aku berjanji akan hidup kudus di hadapan Tuhan. Membaca firman-Mu, berdoa dan mengikuti kebaktian. Menjauhkan hal-hal yang jahat. Tolonglah aku Roh Kudus, bantulah aku untuk menjalani hidup yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan yang kuat, ya Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Yang percaya buat Tuhan kita besar katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Katakan iman.
Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.